GFM menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, menyayangi kita dan selalu memberikan anugerah-anugerah besar kepada kita setiap saatnya. Dan kita sebagai seorang hamba mustahil bisa menikmati hidup kecuali dengan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada manusia seluruh kebaikan dan telah melarang manusia dari seluruh keburukan.
sehingga tidak tersisa kebaikan apapun yang belum diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keburukan apapun yang belum dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesempurnaan agama Allah, inilah kesempurnaan syariat Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna adalah agama, maka hal-hal yang berhubungan dengan agama semuanya telah sempurna. Tak ada lagi hal yang belum dibahas. Soal halal dan haram, apakah ini jalan yang Allah ridhoi atau jalan yang Allah benci? Apakah ini boleh kita kerjakan atau dilarang mengerjakannya? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Apakah ini mengantarkan kita kepada ridho Allah atau mengantarkan kita kepada murka Allah? Semuanya lengkap. Sehingga manusia tidak membutuhkan siapapun setelah diturunkannya syariat untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan apa? Perubahan. Oleh karena itu, merubah-rubah sesuatu yang ada pada agama Allah adalah kebatilan. Merubah-rubah sesuatu yang ada pada agama Allah adalah kebatilan. Allah menyuruh solatnya jahar, lalu dia solatnya sir. Allah menyuruh solatnya sir, lalu dia solatnya jahar. Ini namanya merubah. Allah menyuruh imamnya laki-laki, dia melakukan imam perempuan untuk laki-laki, maka ini namanya merubah. Termasuk Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh, atau sebaliknya Allah mengatakan tidak boleh, dia membolehkan. Maka ini namanya apa? Merubah. Yang seperti ini adalah kesesatan dan kebatilan. Adapun ketika itu bukan merubah, namun hanya mempermudah pemahaman dengan membuat kesimpulan atau mungkin penamaan tanpa melakukan perubahan apapun pada agama Allah, maka ini bukanlah merubah. Maka ini bukanlah apa? Merubah. Tidak ada perubahan apapun pada agama Allah itu, namun hanya melakukan pemudahan untuk orang yang akan mempelajari agama itu. Contoh, ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat, Rasul tidak mengatakan ini rukun sholat, Rasul tidak mengatakan ini syarat sholat, Rasul tidak mengatakan ini syarat wajibnya sholat, ini sunat-sunat sholat. Rasul tidak mengatakan itu. Bukankah ketika kita mempelajari sholat, para ulama mau mengelompokkannya, ini rukun sholat, ini nggak boleh, dalam sholat nggak boleh tinggal, ini syarat sahnya sholat, kalau tanpa ini sholat nggak sah, disebut syarat sahnya sholat. Apakah ini melakukan perubahan? Jawabannya tidak. Ini membahas agama Allah itu, namun untuk mempermudah yang mempelajari agama itu sendiri dengan pengelompokannya dan penamaannya. Bisa difahami? Baik. Dulu ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat, belum ada tuh di dalam zaman Rasul ini namanya iqlab, ini namanya wajib bil gunnah,
wajib dengan gunnah di sini. Ini namanya adalah ikhfa. Ini adalah namanya adalah idgham bila gunnah. Penamaan itu tidak ada. Namun praktek idghamnya, praktek ikhfa'nya, praktek mentakhfifnya, mentafkhimnya, itu prakteknya ada. Namun penamaannya dengan ikhfa, penamaannya dengan iqlab, penamaannya dengan idgham, penamaan itu tidak ada. Ketika diadakan penamaan, itu bukan menambah apapun dalam agama Allah. Oleh karena itu para ulama menyebutnya ilmu wasilah. Wasilah yang dilakukan oleh para ahli ilmu untuk mempermudah memahami agama Allah. Di zaman Rasul belum ada ilmu nahwu seperti ilmu yang ada sekarang. Di zaman Rasul tidak ada ilmu bahasa Arab yang dipelajari sekarang dalam adab-adab balaghah bahasa Arab, penamaan ini, penamaan itu nggak ada. Tapi itulah bahasa mereka. Pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan penamaan-penamaan yang kita pelajari dan mencoba mempraktekkannya, apakah berbeda dengan bacaan Al-Quran yang dibaca Rasul dan para sahabat? Jawabannya tidak, berarti tidak ada perubahan apapun. Ini membuktikan tidak ada perubahan apapun dalam agama Allah. Lalu kenapa kita butuh ikhfa penamaannya? Kenapa kita butuh iqlab? Kenapa kita butuh idgham? Kenapa kita butuh yang seperti itu? Ya, sarana kita untuk mempermudah pelajaran ilmu tersebut. Jadi pahami? Berbeda dengan yang tadi, yang pertama yang kita katakan kebatilan. Yang kebatilan itu adalah terjadi perubahan. Awalnya boleh, berubah menjadi tidak boleh. Awalnya haram, berubah menjadi halal. Terjadi perubahan pada agama Allah. Itu yang batin. Maka ilmu sarana untuk mempelajari agama Allah yang sebenarnya itu bukanlah kebatilan. Itu bukanlah kebatilan. Salah satu yang sering diangkat ke permukaan adanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dianggap ini mengada-ngada. Rasul nggak pernah ngomong adanya tauhid terbagi 3. Akhi, ini adalah dari bab yang nomor 2, bukan bab yang pertama. Penamaan agar memudahkan. Terjadi perubahan pada agama Allah? Enggak. Apanya yang berubah? Para ulama membaca Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, memahami kitabullah Azza wa Jal, lalu kemudian melihat Allah ketika berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quran terbagi 3. Ada tiga hal yang Allah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah bicara dia, nama dan sifatnya. Maka dinamakan ini tauhid asma wa sifat. Yang kedua, Allah berbicara apa yang Allah perbuat. Allah menurunkan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah berbuat, Allah mengatur, Allah yang mengirim angin,
Allah yang menurunkan tentara, Allah yang mengalirkan air, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang memberi rezeki kepada kalian, Allah yang mengangkat orang yang Allah inginkan, menghancurkan orang yang Allah inginkan, memberikan kerajaan kepada orang yang inginkan, mencabutnya dari orang yang Ia inginkan. Perbuatan Allah, pengaturan Allah terhadap alam semesta. Maka dinamakan ini bab rububiyah dalam asma, dalam tauhid. Bicara Allah dia, namun tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Kemudian bab lain yang sangat besar di dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang, hai manusia, kalian harus esakan Allah dalam peribadatan kalian kepada Allah. Salat kalian esakan Allah, menyembelih kalian esakan Allah, berdoa kalian esakan Allah, meminta bantuan kalian esakan Allah, meminta pertolongan, minta tolong hanya kepada Allah, serulah Allah satu-satunya, bernadarlah untuk Allah. Perbuatan hamba mengesahkan Allah dinamakan tauhid uluhiyah. Apanya yang berubah dari agama Allah? Tak ada yang berubah. Bisa difahami? Maka dua bab tadi, dua bab yang berbeda. Satu melakukan perubahan, satunya mempermudah pemahaman. Antum tidak pernah mempelajari ilmu tauhid terbagi tiga, namun antum di dalam beribadah benar-benar kepada Allah, di dalam meyakini yang mengatur semua alam ini adalah Allah, dan memahami Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat seperti yang ada di dalam Al-Quran, dan antum yakini semuanya. Namun antum tidak pernah tahu apa itu pembagian asma wa sifat, rububiyah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sebagaimana dulu para sahabat ketika membaca Al-Quranul Karim, mereka tidak tahu ikhfa mana penamaan. Dari sisi apa? Penamaan. Ini ikhfa, ini iklab, ini tafkhim, ini tarqiq. Ada agamanya tanpa penamaan. Generasi berikutnya butuh penamaan untuk memahami. Bisa dipahami kan? Terjadi perubahan? Enggak. Kalau boleh anak katakan, tinggal ngasih nama untuk sesuatu yang sudah ada agar nampak perbedaan. Hampir tidak ada yang protes penamaan tahiyatul masjid untuk sebuah nama sholat, padahal itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan juga tidak pernah ada di dalam sunnah namanya. Dan hampir tidak ada yang protes penamaan tahiyatul masjid. Belum pernah kita dengar ada orang yang protes untuk penamaan sholat itu disebut dengan tahiyatul masjid. Sampai sekarang anda belum pernah dengar. Nggak tahu kalau antum pernah dengar, nggak tahu anda. Padahal penamaan sholat dengan tahiyatul masjid itu nggak ada dalam agama kita. Kalau dicari namanya di dalam Al-Quran, namanya di dalam hadis nggak ada. Tapi para ulama menyebutnya tahiyatul masjid, yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan, yang isinya adalah apabila kalian masuk masjid, jangan kalian duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ketika ingin duduk di masjid dinamakan tahiyatul masjid. Siapa yang menamakannya? Para ulama. Ketika para ulama membuat nama tahiyatul masjid, berubah ke agama Allah? Enggak. Ada sesuatu yang ditambah dari agama Allah, di dalam agama Allah itu sendiri? Ada sholat yang ditambah? Enggak ada. Ada sholat yang tidak ada kemudian diadakan? Enggak ada. Itu sholat yang sudah ada lalu dinamakan tahiyatul masjid. Terjadi perubahan? Enggak ada perubahan. Apa yang terjadi? Pemudahan pemahaman. Maka
Kalau kita paham ini, kita akan paham mana yang merubah, mana yang memudahkan. Yang memudahkan itu ilmu wasilah, penamaannya, pengelompokannya. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana diminta untuk berbicara tentang salah satu sifat di antara sifat Allah, yaitu sifat hidup. Dan ini masuk ke dalam bab tauhid asma was sifat, nama dan sifat. Penamaannya kepada tauhid asma was sifat dari bab yang kedua. Karena Allah ketika bicara dirinya di dalam Al-Quran, Allah bicara nama dan sifatnya, kemudian Allah berbicara apa yang ia perbuat, dan Allah berbicara hamba harus bagaimana kepadanya. Ini dia asma wa sifat. Sebagian ulama mengatakan begini, itu hasil istiqra Kitabullah Azza wa Jalla, hasil memahami Al-Quran lalu dikelompokkan. Ini bahasan-bahasan ayat yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Ini ayat yang berhubungan dengan Allah maha mengatur, Allah maha berbuat, Allah maha menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan, mengangkat. Perbuatan Allah. Yang ini kelompoknya hamba harus mengesahkan Allah dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam segala peribadatan mereka. Ini pengelompokan. Nah, pengelompokan ini disebut dengan asma wa sifat, pengelompokan ini disebut dengan rububiyah, pengelompokan ini disebut dengan al-uluhiyah. Dan pada dasarnya dia adalah satu kesatuan berhubungan dengan hamba mengenal Rabb-nya. Allah, hamba mengenal Allah. Satu kesatuan. Kenal kepada Allah. Dan itulah pertanyaan dari 3 pertanyaan yang kalau kita mampu menjawabnya, selamat. Engkau kenal nggak kepada Allah? Malaikat bertanya, man rabbuk? Memang tak akan pernah ditanya tauhid terbagi berapa. Tapi engkau kenal nggak kepada Allah? Apabila engkau telah menyekutukan Allah dengan batu, berarti engkau tidak kenal kepada Rabbmu. Apabila engkau telah menyekutukan Allah dengan penjaga gunung dan laut, berarti anda tidak kenal kepada Allah. Pengenalanmu kepada Allah hancur, karena engkau telah tidak melakukan sesuatu yang harus engkau lakukan kepada Rabbmu. Wajib engkau lakukan itu hanya untuk Rabbmu. Bisa difahami tidak? Walau dia tidak tahu apa itu tauhid uluhiyah atau rububiyah, asma wa sifat, tapi dia benar-benar mengesahkan Allah, benar-benar mengimani apa yang Allah katakan tentang dirinya di dalam Al-Quran, selamat, karena dia telah kenal kepada Allah. Dan kalau dia praktekkan itu dalam kehidupannya sehari-hari, insya Allah mendapat taufik dari Allah. Ketika malaikat bertanya kepadanya, man rabbuk, dia akan mampu menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena di dunia dia memang kenal kepada Allah. Pertanyaan kedua, madinuk, apa agamamu? Hal yang sama. Apakah kita belajar agama Allah atau kita ngikut-ngikut aja? Orang begitu, kita begitu. Orang begini, kita begini. Nggak pernah belajar. Apakah ini benar? Salahkah? Boleh atau tidak? Benar-benar dari Nabi atau tidak? Nggak pernah belajar. Bagaimana sholat yang sebenarnya? Nggak pernah belajar, hanya ikut saja. Orang sholat begitu, saya pun sholatnya begitu. Orang puasa begitu, ya saya pun puasanya begitu juga. Kalau benar-benar belajar dan dia amalkan, insya Allah ketika malaikat bertanya madinuk, dapat taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjawab dinil Islam. Pertanyaan ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Belajar nggak tentang Nabi Muhammad SAW? Kenal nggak kepada Nabi Muhammad SAW?
Apa yang dia perintahkan, apa yang dia ajarkan, benar-benar di dunia mengikuti Nabi atau tidak, atau ikut-ikutan orang lain, hanya ikut orang tua, hanya ikut guru, hanya ikut ustadznya, hanya ikut ulamanya, hanya ikut kiainya, tidak peduli apakah itu dari Nabi atau tidak. Kalau benar-benar kenal kepada Nabi SAW, mudah-mudahan dapat bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah untuk mampu menjawab huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kaum muslimin dan muslimat agar difahami. Maka bicara tentang al-hayat, ilmu tentang Allah Maha Hidup, sifat hidup yang dimiliki Allah, ini bicara tentang asma, tauhid asma was sifat, salah satu daripada ilmu tauhid yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah adalah hal yang paling gaib dari seluruh yang gaib. Allah adalah zat yang paling gaib dari seluruh yang gaib. Yang gaib itu banyak. Yang gaib itu banyak. Dan kita diperintahkan Allah, diwajibkan dalam agama Allah untuk beriman dengan yang gaib itu. Di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa, mereka sangat beriman dengan perkara-perkara gaib. Surga gaib, neraka gaib, malaikat gaib, bahkan ruh kita itu gaib. Namun Rasul pernah ke surga, Nabi Adam pernah di surga, Rasul pernah melihat neraka, malaikat-malaikat Allah pernah melihat neraka. Dan tak seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah bahagian iman kepada Allah, adalah iman kepada yang gaib. Gaib, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar, namun kita wajib beriman. Kaidah berbicara tentang masalah gaib, jangan ngomong kecuali ada ayat atau hadis. Jangan ngomong kecuali ada ayat dan hadis. Adanya ayat atau hadis disebut dalil. Berbicara perkara gaib tanpa ada keterangan di dalam ayat-ayat Allah atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah kebatilan. Hal yang batil. Kalau anda bicara sesuatu tentang perkara yang gaib, Allah tidak berbicara tentangnya dan Rasul tidak ada mengatakan itu. Maka ini batil. Kenapa? Logikanya begini, Pak, kamu tahu dari mana? Kan nggak lihat, kan nggak dengar, kan nggak bisa meraba, lalu tahunya dari mana kok ngomong itu? Ketika gaib berarti nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba, nggak bisa kita dengarkan. Kita hanya bisa ngomong itu kalau ada berita yang benar, yang sahih tentang hal itu. Iya atau tidak? Antum tahu dari mana? Kalau halnya
tidak gaib lalu antum bicara, ya wajar. Antum pernah lihat lalu antum ngomong, karena perkara masalahnya tidak gaib. Tapi sekarang masalah gaib, alat apapun yang antum pakai nggak akan mungkin pernah sampai ke surga. Alat apapun yang antum pakai nggak akan mungkin pernah bisa mendeteksi azab kubur, nikmat kubur. Lalu bicara itu tanpa dalil yang ada di dalam Al-Quran dan ataupun di dalam hadis. Antum bicara pakai apa? Pondasi pembicaraannya itu melalui pondasi apa gitu loh maksudnya. Kalau tidak ada, berarti ada dua kemungkinan. Antum ngikut-ngikut pembicaraan orang atau ngarang. Itu tidak. Dia sendiri nggak bisa, dia sendiri nggak tahu, dia sendiri nggak mengetahui. Lalu bagaimana caranya dia kok bisa ngomong? Ada dua kemungkinan. Dia pernah dengar orang lalu ikut-ikutan, belum tahu ya atau tidaknya, benar atau tidaknya, tapi dia pernah dengar lalu dia sampaikan, atau dia sendiri ngarang. Maka seluruh perkara yang gaib kalau tidak ada dalilnya batil, karena mungkin hanya ikut-ikutan kata orang, nggak tahu benar atau salahnya, atau dia sendiri ngarang. Dan dalam agama Allah tidak boleh ada karangan, tidak boleh ada ilmu tanpa dalil. Subhanallah. Maka ahlu sunnah di dalam bab yang gaib secara keseluruhan nyerah total kepada dalil, nyerah total kepada dalil. Gak bisa ngomong apa-apa kecuali ada keterangan di dalam Al-Quran, ada keterangan di dalam, tidak ada keterangannya, enggak. Ada keterangannya sahih, kita dengar dan kita terima, kita imani. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan gaib jangan pernah bicara tanpa dalil. Hal lainnya dalam masalah gaib, jangan bermain logika. Jangan bermain apa? Logika. Logika tidak berfungsi kecuali pada sesuatu yang diketahui. Adapun sesuatu yang tidak diketahui, bagaimana logika akan bermain di situ? Semoga antum paham apa yang Anda maksud. Sesuatu yang diketahui, nampak, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diperhatikan, bisa, logika bisa bermain. Bisa dimainkan logika di situ. Kenapa? Barangnya nampak, barangnya bisa dideteksi. Walaupun mendeteksinya pakai alat pembesar gitu, sehingga yang sangat kecil itu terlihat jelas, tapi nampak walau menggunakan alat. Silahkan bermain akal di sana, karena sesuatu yang bisa diketahui akal manusia. Namun perkara gaib, perkara yang kita tidak lihat, bagaimana logika akan bermain? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara yang gaib tidak memainkan logika, nyerah total kepada dalil tanpa memainkan logika. Logikanya hanya sami'na wa ata'na kepada ayat Al-Quran, dan meletakkan ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan ayat dan hadis itu, sesuai dengan bahasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Sudah selesai. Ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita katakan ada. Besar dikatakan dalam Al-Quran dan hadis, kita katakan besar. Arasy Allah,
Ada di dalam Al-Quran dan hadis? Ada. Besar di dalam Al-Quran? Besar. Udah. Beriman kita sampai di situ. Adapun yang lainnya yang kita tidak tahu ayat dan hadisnya, kita tidak bicara. Lalu kemudian ada yang bermain logika, nggak mungkin ada arasy. Belum, Allah nyebut ada kok. Kalau ada nanti begini akan begini, itu main logika. Ahlu sunnah wal jamaah tidak memainkan logika dalam perkara-perkara yang gaib. Mereka bicara gini, arasy Allah lebih besar dari Allah atau lebih kecil? Atau sama besar dengan Allah? Itu permainan logika, Pak De. Kita tidak bicara. Allah mengatakan arasy itu besar, kita katakan Allah besar. Allah lebih besar dari arasy? Iya. Kenapa? Allah mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari arasy? Iya. Karena ada ayatnya. Allah besar, lebih besar. Allah tidak ada lebih besar dari dia. Tapi Anda bermain akal. Kalau Allah lebih besar dari arasy, ya bagaimana mungkin Allah di atas arasy? Kalau arasy itu sama besar dengan Allah, berarti Allah tidak akbar. Kalau Allah lebih kecil daripada arasy, salah Al-Quran. Itu permainan akal semuanya. Paham tidak itu? Ahlus sunnah tidak bermain akal di alam gaib, menyerah total kepada dalil. Apa yang ada di dalam Al-Quran diimani, apa yang ada di dalam hadis diimani, dan pembicaraan mereka 100% munsab, terfokus kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau mereka bermain logika, kita tidak bermain logika, kita hanya bermain dalil, dan kita akan selamat insya Allah. Karena dalil itu datang dari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berani mengatakan Allah lebih besar daripada arasy? Bukan logika, karena ada ayatnya Allahu Akbar. Karena ada hadis-hadis yang mengatakan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sifat hidup adalah sifat dzatiyah, sifat zat. Ketika para ulama berbicara tentang sifat Allah, terbagi dua, sifat zat atau sifat fi'il. Sifat zat atau sifat apa? Fi'il. Dan pembagian ini kembali kepada awal yang Anda katakan tadi. Apakah pembagian itu merubah atau mempermudah? Ini bahagian daripada yang kedua, bukan merubah. Allah ketika bicara dirinya di dalam Al-Quran, ada yang berbicara dirinya tentang dianya, ada yang berbicara dirinya tentang apa yang dia perbuat. Kalau masalah tauhid tadi, asma wa sifat dan rububiyah. Sekarang ketika bicara sifat Allah, ada yang berhubungan dengan zat, ada yang berhubungan dengan fi'il. Yang berhubungan dengan zat disebut, dikelompokkan oleh para ulama, sifat zatiyah. Kemudian yang berhubungan dengan perbuatan Allah kepada makhluk disebut dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Tidak ada perubahan apapun karena Allah bicara zatnya, Allah bicara perbuatannya, fi'ilnya subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Pengelompokan itu hanyalah ilmu sarana, memudahkan pemahaman, bukan merubah-rubah agama Allah.
Bisa difahami? Sifat dzatiyah tidak ada sifat dzatiyah yang lebih mencakup segala-galanya lebih daripada sifat hidup. Dan tidak ada sifat fi'liyah yang mencakup segala-gala sifat fi'liyah lebih daripada al-qayyumiyah. Maka nama Allah Al-Hayy di dalamnya terdapat kesempurnaan seluruh sifat dzatiyah, dan nama Allah Al-Qayyum di dalamnya terdapat seluruh kesempurnaan yang berhubungan dengan fi'liyah. Oleh karenanya dua nama itu Allah gabungkan dalam ayat terbesar di dalam kitabullah azza wa jalla. Ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Itu ayat terbesar di dalam Al-Quran. Ayat mencakup dan di dalamnya Allah membuat Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang satunya kesempurnaan sifat dzatiyah, yaitu Al-Hayah, hidup, maha hidup, ada di dalam nama Al-Hayyu, dan di dalamnya terdapat kesempurnaan seluruh sifat fi'liyah, ada di dalam nama, dalam sifat Al-Qayyumiyah yang ada pada nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyumiyah itu apa, Ustaz? Al-Qayyumiyah itu Allah yang melakukan segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang segala-galanya kepada makhluk. Itu dia Qayyumiyah. Melakukannya seorang diri tanpa ada yang membantu. Dia yang mengatur segala-galanya, dia yang memiliki segala-galanya, dia yang mengarahkan segala-galanya, dia yang memberi izin kepada segala-galanya, dia yang mengangkat segala-galanya, dia yang menghidupkan segala-galanya, dia yang mematikan segala-galanya, dia yang menurunkan segala-galanya, dia yang mengangkat segala-galanya, dia yang memberi rezeki segala-galanya, dia yang memberikan izin kepada segala-galanya, dia yang itu ada dalam Qayyumiyah. Sifat Qayyumiyah yang ada pada nama Al-Qayyum. Maka Al-Hayyul Qayyum, kesempurnaan zat dan kesempurnaan fi'il. Ustaz, yang seperti ini kayaknya tidak ada di dalam Al-Quran. Coba antum cari, nampak kok di dalam Al-Quran banyak. Cuman penamaan, pengelompokan, paham gak maksudnya? Yang Anda bicarakan tadi, ada sedikit pun yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Namun kenapa kita enggak nyadar? Karena kita kurang pendalaman seperti pendalamannya para ulama. Paham enggak maksudnya? Kok Anda baru sadar, Ustaz? Ya karena kita enggak kayak ulama yang hidupnya saban hari dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga melihat, oh ini arahnya ke sini, arahnya ke sini, oh ini kemari, ini bagiannya. Begitu aja sebenarnya. Oleh karena itu kita disuruh bertanya kepada orang yang benar-benar mendalami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca buku mereka, dengar muhadarah mereka, akan nampak mereka benar-benar mempelajari, memahami, benar-benar mendalami ayat Allah tabaraka wa taala, kemudian faham perbedaan antara ini dan itu, faham. Baik. Sifat al-haya
hidupnya Allah tabaraka wa taala, pembicaraan tentangnya di beberapa poin. Poin pertama, sama penyebutan dengan makhluk namun beda hakikat. Sama penyebutan dengan makhluk namun beda apa? Beda hakikat. Dan ini suatu hal yang tidak terlarang. Sah maksudnya boleh, tidak batil. Sesuatu yang kita sebut tentang Allah sama penyebutannya dengan makhluk, sama penyebutannya dengan yang ada pada makhluk, itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah menyamakan apa yang ada pada Allah sama dengan makhluk. Bukan penyebutan, tidak sama dalam penyebutan, tapi sama dalam kaifiyat dan hakikat. Itu nggak boleh. Ketika kita menyebut sifat Allah hidup, bukankah makhluk juga hidup? Ya atau tidak? Allah hidup, makhluk hidup. Loh, kok sama? Jawabannya sama dalam penyebutan, tak sama dalam hakikat dan kaifiyat hidup. Ini kaidah besar yang kalau faham kaidah ini akan banyak sekali syubhat yang mental. Tak faham kaidah ini banyak syubhat yang datang. Boleh sama penyebutan antara yang ada pada Allah dengan yang ada pada makhluk, itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang terlarang benar-benar menyamakan Allah dengan makhluk dalam hakikat dan kaifiyat. Allah melihat, ya atau tidak? Manusia melihat, ya atau tidak? Malaikat melihat, ya atau tidak? Makhluk Allah selain manusia banyak di alam semesta ini, mereka melihat. Kok sama melihat? Allah melihat, manusia melihat, malaikat melihat, makhluk-makhluk yang lain juga melihat. Kok sama Allah dengan makhluk? Sama penyebutan, tak sama dalam hakikat. Allah mendengar, manusia mendengar, selain manusia juga mendengar. Kok sama antara Allah dengan makhluk? Sama penyebutan, tak sama dalam hakikat. Kita tidak pernah menyamakan sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Enggak, beda jauh. Namun sama-sama melihat. Manusia dengan keterbatasannya dan Allah tanpa batas. Mendengar juga demikian, manusia dengan keterbatasannya dan Allah mendengar segala-galanya, sehingga tak ada yang tak didengar oleh Allah. Antum dekat anak, dengar tadi apa yang anak ucapkan sebentar ini dengan suara halus? Apa yang anak ucapkan? Apa? Enggak dengar loh, cuman dengarnya gitu aja. Yang baru anak ucapkan sebentar ini, yang antum cuma dengar, Allah mendengarnya. Padahal antum di dekat anak, ini dekat anak, nggak dengar apa yang anak ucapkan. Allah mendengarnya. Bukankah itu artinya Allah bersama kita? Antum saja yang sedang bersama anak nggak dengar, Allah mendengarnya. Bukankah itu artinya Allah sedang bersama kita? Ini makna kebersamaan Allah bersama makhluk. Bukan ada Allah di samping ana, lebih dekat kepada ana. Bukan.
tadi yang ana ucapkan, semoga Allah memasukkan semua kita ke surganya. Jadi yang ana ucapkan tadi, udah dengar? Udah dengar. Ana ingin membuktikan saja bahwa antum saja yang sedang bersama ana mendengar juga tapi nggak mendengar, punya sifat mendengar tapi tidak mendengar apa yang ana ucapkan dengan kalimat yang sangat dengan suara yang sangat halus. Sementara Allah mendengarnya. Sementara Allah mendengarnya. Walaupun Allah di atas arsy. Baik, itu poin pertama. Allah hidup, makhluk hidup, tapi beda antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi berbeda antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, makhluk melihat, tapi berbeda antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Menyamakan penyebutan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, hanya sama penyebutan. Oleh karena itu, fahamlah kita ketika kita benar-benar mengimani apa yang ada pada Al-Quranul Karim tanpa merubah-rubahnya, tanpa bermain akal di dalamnya, tanpa memainkan logika. Kita benar-benar nyerah 100% kepada dalil dengan menggunakan pemahaman seperti yang poin pertama ini. Kita akan beriman Allah punya wajah, makhluk punya wajah, beda antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, beda antara tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Allah punya mata, makhluk punya mata, beda antara mata Allah dengan mata makhluk. Allah punya jari jemari, makhluk punya jari jemari, beda antara jari jemarinya Allah dengan jari jemarinya makhluk. Kalau faham kaidah yang tadi, tak menyamakan Allah dengan makhluk, enggak, hanya sama penyebutan. Dan menyamakan penyebutan bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Gak mungkin Allah punya tangan, sama dong dengan tangan manusia. Enggak, kita nggak nyamakan dengan tangan manusia, hanya sama penyebutan. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk secara hakikat. Poin kedua, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk secara hakikat. Yang diantara yang kita ketahui bedanya ada di mana? Pertama, makhluk hidup sebelumnya dia pernah tidak hidup. Sementara Allah tidak. Allah tidak pernah tidak hidup. Paham nggak maksudnya? Tidak pernah tidak hidup. Paham kan? Bahasa anak jelas kan? Yang anak maksud jelas. Antum sebelum hidup, hidup nggak? Enggak kan? Yang lahir pada tahun 80, di mana dia pada tahun 70? Nggak ada, karena dia belum hidup. Berarti sebelum hidup kita pernah tidak hidup. Allah tidak seperti itu. Allah hidupnya tidak bermula. Perbedaan kedua, makhluk ini setelah hidup dia akan tidak hidup. Paham nggak? Kita sekarang hidup, kita akan tidak hidup lagi. Orang yang meninggal pada tahun 2000, apakah sekarang dia hidup? Orang yang meninggal pada tahun 2000, apakah sekarang dia hidup? Tidak hidup, meninggal. Berarti setelah hidup kembali tidak hidup. Itu tidak ada pada Allah. Allah tidak pernah memiliki akhir hidup, tidak pernah memiliki batas hidup kemudian berubah menjadi tidak hidup. Ini yang disebut, istilah ini yang disebut
penyebutan istilahnya disebut istilah azali, tidak bermula dan tidak berakhir. Poin berikutnya agak sedikit butuh konsentrasi. Atau sudah konsentrasi ya lihat, tapi butuh konsentrasi lagi. Siap-siap untuk butuh konsentrasi. Sifat hidup benar-benar sifat yang dimiliki Allah. Sementara sifat hidup makhluk bukanlah sifat yang dia miliki. Apa maksudnya? Siapa yang paham? Sebelum Ana mengatakan apa maksudnya, yang ikhwan-ikhwan yang di sini siapa yang paham? Silakan. Betul. Sifat hidup yang ada pada makhluk, yang memberikannya adalah Allah, dan dia akan dimatikan kembali, mengarah dan sudah bagus. Sifat hidup kita bukan kita yang memilikinya, karena kalau kita yang memilikinya, kita bisa mempertahankannya supaya tidak hidup. Ternyata kita hanya dikasih, nanti diambil lagi, nanti dikasih lagi, ya atau tidak? Berarti kita tidak pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya hidup kita adalah Allah, bukan milik kita. Sementara hidup milik Allah adalah milik Allah, nggak akan ada yang bisa mengambil darinya. Dan dia tidak pernah diberi untuk mendapatkan hidup itu. Memang sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini bentuk perbedaan antara sifat hidupnya makhluk dengan sifat hidupnya Allah. Dalam kalimat yang sangat singkat, hidupnya makhluk bergantung kepada pemberian Allah, sementara Allah tidak punya ketergantungan kepada apapun dalam kehidupannya. Ketika Allah berikan, ya kita hidup. Ketika Allah akan ambil lagi, ya kita nggak hidup. Ya atau tidak? Kalau antum paham ini, ana akan mengatakan bahwa yang hidup satu-satunya hanyalah Allah. Yang lainnya diberikan hidup, yang lain selain Allah dihidupkan. Semoga antum paham yang ana maksud. Paham atau tidak? Yang hidup satu-satunya hanyalah Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada yang hidup, Allah yang hidup,
yang tidak ada lagi, yang tidak mati. Hidup yang seperti ini hanya Allah satu-satunya. Satu-satunya hanya Allah. Berarti yang hidup hanya Allah. Selain Allah dihidupkan. Hidup karena dihidupkan, bukan karena murni hidup. Oleh karena itu Allah berkehendak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Karena Allah berkehendak, kalian yang hidup ini harusnya kalian sadar, kalian dihidupkan, bukan murni hidup. Karena ada yang menghidupkan kalian, dan kalian tergantung kepada yang menghidupkan kalian itu. Kalau suatu saat dia tidak ingin kalian hidup, ingin mencabut hidup dari kalian, kalian pasti akan tidak hidup, meninggal, mati. Dan itu semua makhluk hidup, termasuk para malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa. Karena seluruh yang namanya hidup pasti akan merasakan kematian. Agar Allah memberitahu kepada makhluknya, yang hidup satu-satunya hanyalah Allah. Adapun kalian bukan hidup, namun dihidupkan. Sangat beda. Kalau dihidupkan bergantung kepada siapa yang menghidupkan. Adapun yang hidup, dia tidak tergantung kepada siapapun. Hidup itu milik dia, punya dia. Sangat jelas insya Allah, nggak sulit untuk difahami. Ini dia yang disebut dengan hayatun mustaqillatun qaimun binafsihi. Hidup yang benar-benar permanen, berdiri pada zatnya Allah, ada pada zatnya Allah. Karena zatnya Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir, maka hidupnya Allah ada pada zatnya itu yang tidak bermula dan tidak berakhir, yang tidak didahului oleh kematian dan tidak diakhiri oleh kematian. Adapun makhluk yang hidup, sebelum dia hidup, dia pernah tidak hidup. Setelah dia hidup, dia akan kembali kepada tidak hidup. Namun setelah itu, dia dihidupkan kembali. Maka dalam kehidupannya yang pertama dan kehidupannya yang kedua sama, hanya dia diberi hidup. Hidup itu bukan punya dia. Difahami? Baik. Tadi sempat kita katakan bahwa sifat hidup di Allah ini adalah kesempurnaan seluruh yang ada pada sifat zat. Ana sengaja mengakhirkannya untuk membahasnya di bagian akhir. Maksudnya adalah agak sulit lah ngomongnya, tapi mudah-mudahan tuh paham. Orang yang hidup, orang, kita bicara makhluk dulu, orang yang hidup, kalau dia hidup nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berjalan, nggak bisa membentangkan tangannya, nggak bisa mengucapkan kata-kata, maka hidupnya nggak sempurna, kan? Paham nggak? Baru disebut sebuah kesempurnaan hidup kalau dia punya beraneka ragam, yang itu adalah kesempurnaan hidupnya. Paham? Baik. Kalau antum paham secara kalimat penyebutan, tidak sama dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, pahami bahwa Allah hidup. Tapi berarti hidup ini juga Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki aneka ragam sifat yang lain yang dia adalah kesempurnaan hidup itu sendiri. Jadi oleh karena itu tadi dari awal Anda sudah katakan, sifat hidup yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempurnaan sifat zat. Karena
tanpa hidup itu tidak berguna bagi makhluk. Ada orang hidup tapi dia nggak sadar siapa dirinya karena sedang di ruang ICU. Ala kulli hal, berarti sifat hidup itu menunjukkan adanya sifat mendengar, adanya sifat melihat, adanya sifat memperhatikan, ada sifat berilmu, adanya sifat maha kuasa, adanya sifat maha perkasa, adanya sifat maha sempurna, adanya sifat maha kasih dan sayang, adanya sifat, karena dia kesempurnaan daripada kehidupan itu sendiri. Penyebutannya seperti itu, hakikatnya ada pada Allah Taala. Sampai di sini materi yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, syukran jazakumullah khair kepada Ustadz atas materi ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Baik, langsung saja Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana mendidik anak perempuan sesuai syariat Islam di zaman sekarang dan menjadi orang tua yang sesuai syariat? Syukran Ustaz. Mendidik anak larinya kepada amal ma'ruf dan nahi mungkar, larinya kepada amal ma'ruf dan nahi mungkar, karena tarbiyah anak itu bahagian daripada bab itu. Maka secara garis besar ajak dia kepada aneka ragam kebaikan yang kita tahu dan larang dia dari aneka ragam kemungkaran yang kita tahu, apatah lagi kita tahu dia melakukannya, apatah lagi pernah terlihat dia melakukannya. Maka jangan pernah berhenti menasihati dari suatu perbuatan anak yang batil, yang haram. Sampaikan kepada dia, ini tidak boleh. Ulang lagi, ini tidak boleh. Sampaikan lagi kalau kita tahu dia melakukannya. Karena itu tugas kita sebagai seorang orang tua. Dan kita sebagai orang tua menambah ilmu dalam mengetahui yang hak dan yang batil. Sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, kita transfer kepada anak. Dan Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian awasi juga dengan siapa dia berteman. Orang tua juga harus tahu bagaimana pertemanan, pergaulan si anak, agar kemudian dia bisa mengarahkan anaknya kepada berteman dengan orang-orang baik. Jangan asal teman, karena kadang pengaruh buruk tidak dari orang tua tapi dari teman-temannya. Makanya hendak kita tahu dengan siapa dia bersahabat karib, dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia pulang. Kalau dijemput kawannya, siapa kawannya yang jemputnya. Kalau dia ke rumah temannya, ke rumah siapa. Agar kemudian kita bisa berusaha untuk mengetahui dia berteman dengan orang-orang yang baik, agar kemudian dia tidak mendapatkan pengaruh buruk dari teman-temannya itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Afwan Ustadz, mohon penjelasannya dan tanggapannya mengenai sebuah pernyataan ikhtiar atau usaha kita juga yang menggerakkan adalah Allah atas izin Allah. Korelasi dengan usaha dan atau ikhtiar kita untuk beribadah dan beramal
beramal soleh juga atas kehendak dan izin Allah, berbuat maksiat atau dosa juga apakah atas izin Allah, karena Allah maha berkehendak dan yang menggerakkan semua makhluk. Apakah ini pemikiran yang benar? Tentang masyiah, Allah menyebut di dalam Al-Quran Allah punya masyiah, dan Allah juga menyebut di dalam Al-Quran makhluk punya masyiah. Allah punya keinginan, makhluk juga punya keinginan. Allah tidak menafikan bahwa makhluk punya keinginan. Namun di dalam ayat yang lain Allah mengatakan keinginan kalian wahai makhluk tidak akan terwujud kecuali Allah juga menginginkan. Kecuali Allah juga apa? Menginginkan. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini tegas sekali di dalam ayat ini bahwa Allah menyatakan kalian itu punya keinginan. Kalian itu wahai manusia, di dalam diri kalian itu ada keinginan. Kalian berbuat baik keinginan. Telah datang kepada kalian kebenaran. Yang ingin beriman silahkan beriman, yang ingin kafir silahkan kafir. Iman dan kafir Allah letakkan dua-duanya baik keinginan, menunjukkan bahwa Allah mengokohkan bahwa makhluk punya kemampuan menginginkan, punya kemampuan memilih, punya kemampuan berikhtiar dia mau yang mana. Allah mengklaim, menyatakan di dalam Al-Quran itu ada, dimiliki oleh makhluk. Oleh karena itu orang yang menafikan keinginan makhluk, mengatakan semuanya keinginan Allah, batil. Batil nassan, secara nas batil karena tidak sesuai dengan nas, dan kenyataan kehidupan pun batil. Di dalam kehidupan kita menyatakan dengan sejelas-jelas, kita merasakan dengan sejelas-jelasnya, kita berbuat baik keinginan, ya atau tidak? Kita nggak dipaksa oleh Allah. Ada di antara antum sekarang ini yang hadir di majelis ini aneh, Ustaz. Anak, apa yang aneh? Saya keluar rumah tadi, saya maunya ke mall, tapi kaki saya nggak bisa gerak ke mall, dia geraknya ke masjid Al-Jihad. Ada nggak? Tolong tunjuk tangan kalau ada yang seperti itu agar anak berhenti berdakwah. Karena ternyata ilmu anas batil. Manusia semuanya bergerak, semuanya karena keinginan Allah. Dia tidak punya keinginan sama sekali, dia hanya digerakkan. Bagaikan mic ini digerakkan ke atas, ke bawah, ke atas. Dia tidak punya kehendak, dia tidak ingin ke kanan, anak yang membuatnya ke kanan. Dia tak ingin ke atas, anak yang menginginkannya ke atas. Manusia nggak begitu, Pak D. Nggak begitu manusia. Manusia punya keinginan ke atas, manusia punya keinginan ke bawah, manusia punya keinginan ke masjid, manusia punya keinginan ke mall, manusia punya keinginan ke tempat dugem, tempat maksiat. Ada nggak orang yang tiba-tiba maling tanpa niat? Nggak ada niat maling, Ustaz. Tahu-tahu saya udah bongkar ruku orang, saya baru sadar sendiri kalau sudah berhasil maling. Ada? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia punya keinginan. Jangan nafikan dari manusia keinginan itu, karena di dalam ayat Al-Quran Allah menetapkan adanya keinginan. Namun di dalam ayat yang lain Allah katakan walaupun kalian ingin, kalau Allah tidak ingin nggak bisa. Walaupun kalian ingin,
kalian ingin, kalau Allah ingin baru terjadi. Liman syaa minkum ayyastaqim, barang siapa di antara kalian yang ingin, tetap loh ingin, ayyastaqim, silahkan dia lanjutkan keinginannya untuk istiqamah. Istiqamah, taat pun baik keinginan, melalui keinginan manusia untuk istiqamah. Silahkan lanjutkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkeinginan melainkan Allah juga berkeinginan. Rabbul Alamin, pengatur semua alam. Berarti dia yang ngatur keinginan kalian terjadi atau tidak terjadi. Kalau ia inginkan kalian inginkan terjadi, ia inginkan terjadi, dia ngatur terjadi keinginan kalian itu. Kalau kalian ingin, dia tidak ingin, tidak terjadi. Kenapa? Dia Rabbul Alamin. Allah Rabb, bukan kalian. Allah yang ngatur. Maka ketaatan yang terjadi diawali dengan keinginan manusia untuk melakukannya, dan Allah inginkan yang maha mengatur untuk terjadi. Hal yang sama dengan maksiat, diinginkan manusia untuk berbuat maksiat, Allah inginkan untuk terjadi, maka terjadi. Karena ternyata ada ketaatan yang diinginkan manusia terjadi, Allah inginkan tak terjadi, maka tak terjadi. Ada kemaksiatan yang diinginkan manusia terjadi, Allah menginginkannya tidak terjadi, maka tidak terjadi. Kenapa? Karena yang ngatur bukan manusia, yang ngatur adalah Allah, karena dia Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ketaatan dan maksiat kita ada 4. Ketaatan dan maksiat kita ada 4. 1. Ketaatan yang kita inginkan dan terjadi. 2. Ketaatan yang kita inginkan tidak terjadi. Maksiat yang kita inginkan dan terjadi. Maksiat yang kita inginkan dan tak terjadi. Keempat-empatnya kita inginkan. 2-nya terjadi, 2-nya tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak semua yang kita inginkan terjadi bisa kita wujudkan terjadi. Yang mengatur dia terwujud atau tidak terwujud adalah Rabb semesta alam. Dan maha suci Allah ketika menjadikan 3-nya adalah pahala, 1-nya adalah maksiat. 3-nya adalah pahala, 1-nya adalah maksiat. Pahala yang mana? Ketaatan yang diinginkan manusia terjadi dan terjadi, Allah menginginkannya juga terjadi. 2, ketaatan yang diinginkan manusia terjadi namun tak terjadi, itu pahala. 3, kemaksiatan yang diinginkan terjadi namun kemudian tak dijadikan, tak terjadi, itu pahala. Hanya 1 yang dosa, maksiat yang diinginkan manusia terjadi lalu Allah takdirkan terjadi, itu maksiat. 3-nya pahala, 1-nya maksiat. Maka jalan ke surga lebih lapang daripada jalan ke neraka. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya tentang sifat 20 wajib bagi Allah, apakah itu sahih? Adakah dalil sahihnya? Syukran Ustaz. Ya tinggal cari dalilnya. Kalau tak bertemu dalilnya, maka jangan berkata-kata. Kalau Anda tak bertemu dalilnya, maka tak berani mengimani seperti itu, karena tidak ada dalilnya yang membatasi sifat 20 untuk Allah. Tidak ada dalilnya yang kita ketahui, maka kita tidak berani mengimani. Kenapa? Seluruh yang berhubungan dengan gaib harus pakai dalil. Tak ada dalilnya berarti ngikut orang sebelumnya atau ngarang. Bagaimana nanti kalau ada yang ngarang 50? Bagaimana nanti kalau ada yang ngarang 75?
Kalau soal karang bisa dikarang-karang aja. Kata mereka, inilah kemampuan logika manusia untuk bicara Allah. Itu kan menurut Anda. Menurut Anda sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari guru Anda. Dalilnya ada di mana? Maka Ana tidak tahu dalilnya, karena itu Ana tidak mau mengimaninya, tidak mau mengikutinya, karena Ana tidak tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ketika terjadi kasus penyepelean terhadap syirik besar kepada Allah dengan anggapan bahwa setelah melakukan syirik besar kepada Allah, dia cukup melakukan sholat, di mana di dalam sholat ada syahadat, sehingga ia tidak perlu masuk Islam kembali. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana cara untuk meluruskan pemahaman tersebut? Apa yang terjadi apa tadi? Syirik besar. Syirik besar. Jadi cukup sholat saja, tidak perlu harus masuk Islam lagi. Kapan seseorang dikatakan taubat? Apabila terpenuhi pada dirinya 3 syarat taubat. Maka seseorang yang berbuat dosa besar, kalau 3 syarat taubat itu terpenuhi, maka dia telah taubat. Maka dia telah apa? Telah taubat. Dan 3 syaratnya masyhur dibicarakan oleh para ulama, para ustadz. Pertama, menyesali dosa yang telah terjadi. Ada penyesalan. Dan Allah Maha tahu isi hati kita nyesal atau tidak. 2, meninggalkan dosa itu. Maka tidak ada yang namanya taubat kalau belum meninggalkan. Yang ketiga, punya tekad untuk tidak ingin kembali melakukannya. Dan Allah Maha tahu isi hati itu apakah ada tekad untuk tidak lagi akan melakukan. Kalau ada 3-tiganya, maka taubat telah sempurna dan dia telah sampai kepada jenjang taubatan nasuha. Soal kemudian dia bersyahadat sebelum sholat atau dia ucapkan di dalam sholat, ini bukan bahasan yang harus diperdebatkan. Dan orang yang taubat dari syirik kemudian dia istighfar kepada Allah dan bersyahadat sendiri, atau dia kembali kepada Allah lalu melakukan sholat, lalu dia telah bersyahadat di dalam sholat, dia telah bertaubat daripada dosa besarnya. Dia berhubungan dengan syarat-syarat taubat dan tidak berhubungan dengan kapan dan harus bagaimana mengucapkan syahadat. Nah, Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang percaya dukun atau sihir, jelangkung, hantu yang menghuni rumah-rumah kosong atau rumah-rumah yang lama tidak dihuni? Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? hantu. Apabila kita membaca syariat dengan baik dan benar, kita akan menemukan bahwa jin adalah makhluk yang bisa menampakkan diri, dan dia bisa menampakkan diri dengan aneka ragam bentuk perubahan pada dirinya. Dia bisa mendatangkan dirinya, memperlihatkan dirinya bagaikan ayah kita yang sudah wafat. Dia bisa mendatangkan dirinya dalam bentuk Buya Hamka misalnya, bisa. Karena Nabi mengatakan syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Berarti selain Rasul bisa. Maka di sini ada kemampuan syaitan untuk merubah-rubah wujud dirinya, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, gitu. Dan dia juga pernah datang di tengah orang kufar Quraisy, membentuk dirinya bagaikan salah seorang di antara mereka, orang yang mereka ketahui, padahal sebenarnya itu adalah syaitan. Maka hantu yang disebut oleh manusia dalam bahasa kita itu adalah jin yang menampakkan diri.
bukan ruh gentayangan yang balik dari alam kubur, arwah penasaran dan semacamnya. Itu tidak ada. Kalau ataupun orang yang mati di sana sekian pekan yang lalu, kemudian nampak dia sedang ada di sana, bukan dia di alam barzakh dan tidak kembali ke alam dunia, namun jin sedang mewujudkan diri dalam bentuk dia. Paham? Tetangga kita yang sudah wafat 3 hari yang lalu, kok malam itu saya ngelihat dia main ayunan di depan rumahnya. Bukan dia, tapi jin yang merubah diri menjadi bentuk dia. Sementara dianya ada pada alam yang tidak kembali lagi ke alam dunia. Kalau kita faham itu, fahamlah kita sebenarnya hantu itu tak ada. Tak ada makhluk khusus bernama hantu. Yang ada jin dan manusia. Yang ada jin dan manusia. Hantu itu apa? Jin yang mewujudkan diri dalam bentuk sesuatu. Dan dia bisa merubah-rubah dirinya. Oleh karena itu, bisa aja dia mewujudkan dirinya kepala terbang tanpa badan, badan jalan tanpa kepala. Ya kan? Nah. Meyakini adanya hantu, kalau meyakininya seperti ini, nggak ada masalah. Meyakini bahwa jin bisa merubah-rubah bentuk dan dia ingin nakut-nakuti kita, ya nggak ada masalah. Hantu maknanya begini. Tapi kalau hantu maknanya adalah penjaga yang kita harus beretika kepada hantu itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau harus sampai mempersembahkan sesuatu untuk hantu itu, berubah menjadi syirik. Maka ada penjaga pohon yang harus dipersembahkan sesuatu, ada penjaga laut yang harus menyembelihkan ayam, ada penjaga ini yang harus menyembelihkan sapi, ada penjaga sungai ketika membuat jembatan harus sembelih sapi, dan itu nggak boleh. Ya. Hantu itu rata-rata jarang yang bertemu. Ada tapi jarang. Oleh karena itu Anda bisa pastikan semua kita yang hadir di sini ada kemungkinan gak pernah bertemu hantu. Ada kemungkinan tak pernah bertemu langsung hantu. Kalau ataupun ada di antara kita yang hadir di sini pernah bertemu hantu, jin yang tadi mau merubah wujud, paling 1, 2, 3 orang aja. Ana yakin nggak sampai 10 orang dari yang hadir sekarang. Oleh karena itu, sebenarnya hantu itu hanya cerita-cerita. Sebenarnya itu hantu itu hanya apa? Cerita-cerita. Kejadian untuk 1 orang, ceritanya sampai 100.000 orang. Dan hantu yang menampakkan diri itu, jin yang menampakkan diri itu, yang kita sebut hantu itu, sebenarnya apa? Jin. Dia menampakkan dirinya kepada manusia untuk nakut-nakuti manusia. Tujuannya apa? Kalau manusia sudah takut, itu gampang disuruh. Dia udah takut nih sama penjaga laut, gampang disuruh sembelihkan ayam. Dia udah takut nih sama hantu penjaga pohon itu, dia gampang disuruh letakkan telur busuk. Paham gak? Nanti pasukannya datang itu. Oh, penjaga itu minta sembelihan angsa. Oh, penjaga itu minta disembelihkan kambing. Gampang disuruh kalau sudah apa? Sudah takut. Oleh karena itu cara ngelawannya jangan takut, harus berani. Ini anak ingin sampaikan kepada antum rahasia dari alam jin. Rahasia ya. Jin ketika menampakkan dirinya kepada manusia, dia pun menampakkan dirinya dalam keadaan takut.
Karena jin kalau sudah dipegang oleh manusia, dia tidak bisa kembali ke alam jinnya. Dia nggak bisa menghilang lagi. Oleh karena itu, dia nggak berani sembarangan muncul. Dia mau muncul tuh lihat-lihat orang ini berani apa tidak, berani apa tidak. Kayaknya orang ini penakut nih, baru dia nampakkan dirinya. Karenanya siapapun yang pernah benar-benar melihat hantu, bukan cerita ya, jangan cerita itu banyak ngorong-ngidulnya nggak jelas. Siapapun yang pernah melihat hantu, benar-benar melihat hantu, bertemu kita orang yang benar-benar menyaksikan adanya hantu jin yang merubah diri tadi, itu silahkan dengar dari dia, jin itu menampakkan dirinya dari jarak jauh, bukan dari jarak dekat. Tahu kenapa? Karena kalau kita berani, dia punya kesempatan panjang untuk lari. Dia kan ingin nakuti kita. Ternyata kita nggak takut. Kita maju, dia lari. Percayalah antum. Kalau antum bertemu yang menampakkan diri, dekat antum ke dia, lari dia tuh. Karena sebenarnya adu keberanian aja. Siapa yang lebih takut, dia yang lari duluan. Maka kunci berhadapan dengan hantu itu hanya berani. Siapa yang berani, siapa yang takut, dia yang akan lari. Kalau manusianya berani, jinnya yang akan lari. Kalau jinnya berani, manusia yang lebih takut, manusia yang akan lari. Namun kebanyakan manusia sih yang lari duluan. Ana yakin di antara kita sekarang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, mungkin ya 40 tahun, 30 tahun. Selama 50 tahun itu nggak pernah sekalipun melihat hantu. Kok takut sih? Aneh. Bertemu aja sekali dalam 50 tahun nggak pernah, takut gitu. Ini pengaruh cerita, baik cerita dari lidah ke lidah, atau cerita by film, atau cerita by tulisan, sehingga melahirkan sifat takut duluan. Padahal aneh, kita lihat pun nggak pernah, dikerjain pun nggak pernah, kok takut? Ini pengaruh cerita. Dan pengaruh kakak-kakak kita dulu menakut-nakuti kita dengan hantu. Awas, ada hantu gitu. Akhirnya udah tertanam sifat takut hantu dari kecil. "50 tahun hidup nggak pernah ketemu hantu, kok takut sih?" Ketemu aja belum pernah selama 50 tahun seumur hidup. Jadi seperti itu yang bisa Anda jawab dari pertanyaan. Nah, Baik, selanjutnya Ustadz mohon nasihatnya untuk kami agar lebih teguh di atas manhaj sunnah ini, serta agar lebih kuat iman dan semangat kami dalam menjalani hidup di zaman yang semakin banyak fitnah dan huru-hara. Syukran Ustadz. hadirnya antum di majelis-majelis seperti ini, hadirnya antum di kajian-kajian para asatizah yang dibuat, hadirnya antum dalam majelis-majelis ilmu, dan semangat antum membaca buku, mendengarkan video ceramah di media-media yang ada, itu adalah semua mengarah kepada situ. Nah, tidak perlu nasihat khusus. Maka rajinkan diri di majelis ilmu, rajinkan diri di kajian-kajian, baik secara langsung, itu yang paling utama, atau secara media. Nah, As-su'al bil lughatil arabiyyah. Ya Ustadz, uridu as-su'alul awal, ma farqu baina arsy wa kursi. As-su'al tsani, ma makna al-kursi. Syukran. apa perbedaan antara arsy dan kursi? Apakah dia adalah makhluk yang sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Jawabannya apa? Berbeda. Karena di dalam sebuah riwayat bahwa kursi terletak di atas langit dan arsy terletak di atasnya lagi.
maka dia makhluk yang berbeda. Apa makna kursi? Apa makna arsy? Karena dia masalah gaib, maka kita hanya sama penyebutan. Bagaimana hakikat kita tidak tahu, karena dia ada di alam gaib. Maka penyebutannya sama. Kursi artinya kursi. Kita juga tahu makna kursi, tapi bagaimana hakikat kursi Allah, tak ada yang tahu. Arsy artinya singgasana. Kita tahu arti singgasana, makna singgasana secara penyebutan. Maka kita juga meyakini adanya kursi Allah, namun hakikatnya kita tidak tahu, sama penyebutan. Kemudian kita mengimani adanya arsy Allah, sama penyebutan arsy Allah. Arsy sama penyebutan singgasana. Raja punya singgasana. Jadi sama penyebutan, namun kita tidak tahu kaifiyatnya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menceritakannya kepada kita. Nah, baik, selanjutnya kalau kita meyakini bahwa ujian yang kita terima hari ini adalah disebabkan maksiat yang kita lakukan pagi ini atau kemarin, apakah hal ini membuat iman kita bermasalah? Karena kan yang akan menimpa kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, Ustaz. Soal ditulis, sudah ditulis. Soal sebab, hal yang berbeda. Hari ini kita nyetir sambil ngantuk. Itu sebab. Disebabkan kita kurang tidur lalu nyetir, lalu akhirnya tertidur, akhirnya kita masuk parit. Sebab kita nyetir dalam keadaan ngantuk. Itu sebab dan akibat. Sebab dan akibat dua-duanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Dua-duanya tertulis, sudah ditulis oleh Allah. Memahami sebab dan akibat. Karena Allah ketika mentakdirkan itu terjadi, juga mentakdirkannya sebahagian ada sebab, sebahagian tanpa sebab. Namun lebih banyak yang ada sebab dibanding yang tanpa sebab. Allah menciptakan ular dengan sebab ular. Betul tidak? Ular, jantan, betina, lalu betinanya bertelur, lalu menetaslah ular. Namun tidakkah Allah menciptakan ular dari tongkat tanpa sebab? Tapi lebih banyak yang mana? Yang sebab. Allah menciptakan manusia dengan sebab adanya ayah dan ibu. Lalu Allah menciptakan makhluk. Namun Allah juga menciptakan manusia tanpa sebab itu, Nabi Adam. Allah menciptakan Hawa tanpa ada ibu, tanpa ada yang perempuannya. Allah ciptakan Hawa, pasangan Nabi Adam, ibu kita. Kemudian Allah ciptakan Nabi Isa tanpa ada ayah, hanya ada ibu. Allah bisa melakukan semua tanpa sebab. Namun mayoritasnya Allah takdirkan kejadian dengan sebab. Maka ketika kita berdosa lalu kemudian ditimpa musibah, kita tak salah kalau mungkin kita mengatakan mungkin ini sebabnya adalah dosa saya kemarin, lalu saya sekarang dihukum. Mungkin pasti tidak bisa, karena takdir gaib kita tidak bisa pastikan. Kalau ke arah itu, maka kita bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, selanjutnya, apakah boleh bertanya tentang ciptaan Allah yang gaib? Seperti apakah malaikat dan syaitan akan mengalami kematian atau lainnya, atau sebaiknya tidak perlu agar menghindari subhat? Bertanya untuk ilmu tak masalah. Bertanya untuk nyari-nyari asal tanya nggak bagus. Bertanya untuk membuat orang yang bertanya kewalahan menjawab juga nggak bagus. Tapi kalau benar-benar untuk ilmu, saya ingin tahu, benar-benar ingin tahu. Kadang-kadang kan pertanyaan orang tidak ke arah itu, asal tanya, pengen berfantasi di dunia
Begitu. Kalau untuk ilmu silakan. Misalnya, Ustadz, jin dan malaikat apakah akan mati juga, Ustadz? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Masuk nggak malaikat juga, Ustadz? Ya masuk. Semua malaikat juga akan mati, semua jin juga akan mati. Karena ayat itu umum, semua yang hidup dari makhluk pasti akan mati. Nah, Baik, selanjutnya, gimana hukumnya tidak menuruti keinginan orang tua yang melanggar syariat, dalam ini praktek dukun, dan bagaimana cara kita sebagai anak untuk menasihati orang tua untuk menghentikan praktek perdukunan? cara menasihati adalah menasihati. Itulah cara menasihati, adalah menasihati, mengomongkannya, mengatakannya, baik mengatakannya dengan lisan atau mengatakannya dengan tulisan. Itulah cara menasihati, dan masing-masing orang punya kemampuan berbeda-beda dalam cara menasihati, dalam mencari cara menasihati, mencari kata-kata menasihati. Namun inti menasihati adalah menasihati. Namun kalau pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz saya bisa menasihati agar orang tua saya bisa berhenti? Maka jawabannya saya tak tahu. Kenapa? Karena Anda sudah bicara hasil. Kalau hasil, maka yang bisa melakukannya hanyalah Allah. Makhluk manapun tak bisa melakukan sesuatu apabila yang diinginkan hasilnya. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik yang menasihati orang. Apakah semua orang yang dinasihati Nabi Muhammad berhasil berhenti dari kesyirikan? Tidak. Maka kalau antum bertanya kepada ana, bagaimana caranya supaya orang tua saya berhasil meninggalkan syirik? Ana tak tahu jawabannya. Karena hasil bukan di tangan manusia, hasil di tangan Allah. Manusia hanya bisa menasihati. Kalau antum paham itu, maka antum paham apa yang anda maksud tadi. Menasihati itu hanyalah menasihati. Menasihati itu adalah menasihati. Udah, menasihati itu itulah menasihati. Dan anda tidak disuruh Allah sampai seseorang itu berhasil meninggalkan maksiat. Tidak. Wallahu a'lam. Nah. Baik, selanjutnya, salah satu amal yang dibawa seseorang ketika meninggal adalah doa anak yang soleh untuk orang tuanya. 12 tahun saya belum dikaruniai anak, dan saya sangat prihatin kalau ada anak yang dibuang, bayinya yang diaborsikan. Kemudian saya mendengar ada bapak dan ibu yang mau menggugurkan bayinya. Lalu bayi itu saya ambil dari usia 1 hari, dan sekarang sudah 7 tahun saya asuh sampai sekarang. Pertanyaannya Ustadz, apakah doa anak itu sampai ke saya yang merawatnya sebagai orang tuanya? Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan untuk memberitahukan kebenaran identitas anak tersebut, sedangkan saya tidak tahu alamat orang tua kandungnya? Demikian Ustaz. Pertama sekali, pertanyaan pertama, apakah doa anak ini sampai kepada saya? Saya akan bertanya balik, ketika anak ini ngirim doa, dia ngirimnya pakai apa? Pakai JNT? Pakai kargo apa? Kok pertanyaannya sampai? Emang dikirim lewat apa? Kita ingin kirim doa ke orang tua kita, kok ngirim sih? Ana ingin mengatakan kepada antum, ada kalimat yang aneh, ngirim doa ke orang tua, dan itu kalimat yang sering kita dengar. Ayo kita kirimkan Al-Fatihah, ayo kita kirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal, ayo kita kirim doa untuk orang-orang yang sudah
berwakaf di masjid ini, kirim lewat apa? Kargonya namanya apa ngirim doa itu? Bukankah kita berdoa kepada Allah? Iya atau tidak? Dan seluruh doa yang kepada Allah sampai nggak kepada Allah? Sampai. Kok tanyanya ke orang tua? Kita ngirim doa ke orang tua. Kita doanya ke Allah kok. Kok sampainya ke orang tua? Antum melihat nggak keanehan itu? Seorang berdoa kepada Allah, kok sampainya ke orang tua? Ayo kita kirim doa ke orang tua. Kok kirim ke orang tua? Bukannya doa antum kepada Allah? Maka kalimat ini aneh. Secara kalimat aja sudah aneh. Dia berdoanya kepada Allah, kemudian dia ingin ngirim doa ke orang tua. Bagaimana cara ngirimnya? Kalau antum berdoanya kepada Allah pasti sampai, tapi sampainya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Tapi ayo kita kirimkan pahala Al-Fatihah kita ke orang tua. Ada titik benarnya secara kalimat. Kirimkan, mengirimkan pahala untuk orang tua. Ada kalimat. Memang saya ingin dapat pahala, kemudian pahala ini ingin saya sampaikan ke orang tua. Ada. Tapi kalau doa tidak bisa. Doa kepada Allah nggak bisa ke orang tua. Kalau doa kita dikabulkan Allah, bermanfaat untuk orang tua. Adapun pahala, maka kalau si anak yang soleh melakukan ketaatan, orang tuanya dapat pahala tanpa harus dikirim-kirim. Hal yang salah kalau anak nggak ngirim berarti orang tuanya nggak dapat, kalau dikirim baru dapat gitu. Itu praktik dunia itu. Untuk Anda yang bertanya, hati-hati. Pertama, jangan sekali-kali Anda nisbatkan anak itu kepada Anda. Haram hukumnya menisbatkan yang bukan anak kepada orang tua yang palsu. Beritahu dia, orang tuanya bukan kita. Dia adalah anak seseorang. Terangkan saja apa adanya, lebih baik dari usia kecil. Karena anak kecil, anak yang sulit untuk sedih. Sedih itu jauh dari dunia anak kecil. Maka keinginan orang banyak nantilah itu tidak benar. Dari kecil dia sudah tahu kita bukan orang tuanya. Hati-hati berikutnya kalau dia sudah balik. Kalau dia laki-laki tidak mahram dengan istri kita. Kalau dia perempuan tidak mahram dengan suami kita, udah nggak bisa lagi bersama kita dalam kondisi bagaikan anak kecil. Kalau anak kecil memang aurat belum wajib untuk tertutup di depannya. Awit tiflil ladzi lam yudhiru ala auratin nisa, awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita itu masih boleh buka aurat di depannya. Hal yang sama kalau dia adalah perempuan, suami kita tidak mahram bersamanya. Maka ketika dia sudah balik, harus dari dia orang asing ada di rumah kita, harus tidak bersama kita lagi. Tidak mesti berbuat baik kepada seseorang, dia harus hidup di rumah kita bagikan anak kita. Itu nafsu kita, bukan kebenaran. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan terakhir Ustaz, insyaallah penutup. Bagaimana membedakan antara bisikan nafsu, bisikan akal dan bisikan setan? Dan bagaimana cara mengendalikan bisikan tersebut ketika sedang sholat? Intinya adalah kalau itu salah dalam syariat, tinggalkan. Untuk mengetahui ini bisikan setan kah, bisikan nafsu kah, bisikan ini kah, nggak tahu. Nafsu juga punya keinginan, setan juga bisa membisikkan. Apakah itu dari ini atau dari itu, kita tidak tahu. Ada di alam gaib sana.
Bentuk nafsu aja kita tidak tahu kayak apa bentuknya. Tetapi Allah mengatakan nafsu mengajak kita kepada keburukan. Taulah kita bahwa nafsu kita menarik kita kepada keburukan. Syaitan juga mengajak kepada maksiat. Itu kita tahu, tapi bisikan ini, apakah ini bisikan nafsu, bisikan syaitan? Atau dua-duanya sekaligus? Allahu a'lam. Intinya adalah itu salah, tinggalkan. Tanpa harus bisa kita bedakan, harus saya bisa membedakan mana bisikan nafsu, mana bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha belajar agama Allah. Dan belajar agama Allah secara umum ada 3. Belajar tentang Allah itu sendiri, belajar tentang Rasul Allah, dan belajar tentang syariat Allah. Inilah dia 3 pertanyaan di pertanyaan ujian di alam kubur. Yang berhasil menjawabnya dengan izin Allah dan bantuan Allah, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Yang gagal karena tidak Allah bantu, karena tidak Allah turunkan pertolongan taufik untuk menjawab, maka akan mendapatkan adab Allah. Dan Allah akan memberikan taufiknya bagi orang-orang yang di dunia memang ingin mengetahui siapa Robnya dan belajar tentang Robnya, ingin mengetahui Rasulullah SAW dan ingin belajar tentang Rasulullah SAW, dan ingin mengetahui dan belajar tentang agama Allah. Apa yang Allah turunkan, apa yang ada dalilnya, apa yang tidak, apa yang benar-benar agama Allah, apa yang karangan manusia. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa dapatkan taufik dari Allah dan bantuan tathbit dari Allah ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar